teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Sang Guru. Dalam video kali ini saya akan membagikan sebuah tips buat teman-teman, terutama yang khusus budidaya ikan lele ya. Kali ini saya akan membagikan tips seputar tentang cara perawatan air kolam ikan lele ya. Tapi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, dalam budidaya ikan lele tentunya kita tidak bisa jauh yang namanya dengan bau air kolam lele ya. Dalam artian peribahasa buah tidak jatuh dari pohonnya kecuali pohonnya itu berada di pinggir kali, jadi bisa hanyut ke laut ya. Itu hanya peribahasa itu. Jadi gimana cara kita mengelola air ikan lele ini supaya tidak cepat bau teman-teman? Saya akan memberikan tips dan cara buat teman-teman supaya budidaya ikan lele tentunya tidak dengan air kolam yang bau. Untuk pertama tentunya dengan menggunakan sirkulasi ya teman-teman. Jadi setiap hari kita bisa mengurangi debit air kolam ini sekitar 10-5 cm ya. Itu setiap hari teman-teman, sebelum kita memberikan pakan ya. Misal kita biasanya, kalau saya sendiri itu bagusnya itu 1 hari 2 kali teman-teman. Itu bisa sangat efektif sekali untuk mengurangi bau kolam ikan lele. Jadi gimana kita cara mengurangi air kolam ya? Kita biasanya membuang membuang air yang ada di dasar teman-teman. Jadi bagian dasar itu biasanya banyak amoniak teman-teman. Jadi saran saya, gunakanlah kolam sistem bioflok. Istilah bioflok itu pembuangan yang berada di luar ya teman-teman. Jadi yang di luar itu pembuangan, yang di dalam itu ada saringan semacam paralon masuk ya. Itu yang pertama tips dari saya. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan pakan alternatif. Ini sebagai pakan campuran untuk mengurangi bau kolam ya. Itu bisa menggunakan buah mengkudu teman-teman. Jika teman-teman bertanya, Bang, gimana cara pemberian pakan buah mengkudu untuk ikan lele kita? Caranya kita bisa remas teman-teman. Kita bisa hancurkan atau kita remas-remas pakai tangan. Setelah hancur itu kita kasih dengan pelet lah ya, lipor atau pelet. Kita aduk dengan takaran biasa, tapi kita akan tambahkan buah mengkudu tadi ya. Selain buah mengkudu, kita bisa juga menggunakan rebusan daun pepaya. Itu supaya daun pepaya itu sebenarnya tujuannya untuk ini teman-teman, untuk pengobatan ikan lele. Itu khusus untuk kumis keriting, lele menggantung, jamur. Banyak sekali ya manfaat dari daun pepaya itu. Di samping itu juga bisa mengurangi atau membuat kondisi air kolam itu tetap berkualitas teman-teman. Jadi setelah tadi kita air, buah mengkudu, daun pepaya, dan yang berikutnya adalah kita bisa menambahkan M4 ya teman-teman. M4 atau probiotik herbal itu sangat membantu untuk mengurangi kadar amoniak teman-teman. Jadi itu probiotik itu sebenarnya prosesnya itu untuk bakteri yang istilahnya itu bakteri jahat itu diurai menjadi bakteri baik sehingga bisa dicerna oleh ikan lele. Jadi seperti ini teman-teman. Ini cara membuang amoniak dari dasar. Kita cukup miringkan atau istilahnya itu, pokoknya dimiringkan lah ya, dimiringkan supaya amoniak yang ada di dasar itu terbuang. Dan untuk teman-teman yang bertanya, Bang, gimana cara bikin air kolam ini supaya tetap hijau, Bang? Untuk membuat air kolam supaya tetap hijau itu sebenarnya sangat mudah sekali teman-teman. Teman-teman hanya membutuhkan air bersih, ikan lele, dan jangan ditutupin apapun kolamnya ya. Jadi jangan dikasih peneduh.
Setelah 3 hari nanti pastikan bisa dipastikan air kolam teman-teman itu akan cepat berwarna. Pertama itu warnanya itu coklat kayak gini. Nanti setelah 4 hari sampai 1 minggu nanti akan berwarna hijau. Dan jangan menunggu air keruh ya teman-teman. Jadi jangan menunggu air keruh baru dikuras 10 atau 5 cm tadi. Kalau memang masih jernih kita 5 cm kurangi debit airnya. Kalau bisa selesai sebelum kita kasih pakan itu kita rutin membuang airnya, walaupun sedikit nggak apa-apa. Itu kalau pengen lebih bagus ya. Memang kita korbannya itu di air teman-teman. Tapi menurut saya budidaya ikan lele ini memang kita fokusnya itu di air dan pakan. Kalau untuk pakan itu yang merusak itu biasanya ya ini ya, yang sering saya lihat itu biasanya itu ayam tiren itu bisa merusak air, dan juga ruca. Itu pakan-pakan alternatif yang sering sekali merusak air, tapi teman-teman bisa mengakalinya dengan cara tadi ya. Usahakan kalau pakannya semakin ekstrim itu pembuangan airnya tuh harus semakin berani, supaya bau kolam itu tidak sampai tercium oleh tetangga ya. Dan saya hanya menyontohkan ini adalah kolam benih milik saya, karena saya tidak sempat main ke tempat kawan saya, jadi saya hanya video ini ya. Dan kita kembali lagi untuk bagaimana cara membuat air tetap hijau atau cepat hijau. Kita hanya cukup mengandalkan sinar matahari teman-teman. Jadi pada dasarnya kolam kolam ikan jika tidak dikasih peneduh itu warnanya akan cepat hijau teman-teman. Jika teman-teman kondisinya kolam itu berada di bawah pohon, usahakan dipangkas sedikit lah ya, separuh, atau buat supaya kolam teman-teman itu bisa terkena sinar matahari. Dan ini adalah kolam ikan nila milik saya yang buat hiasan, kebetulan tidak saya jual. Dan ini sekedar tambahan, jika teman-teman ingin membeli benih ikan lele, tentunya khusus yang wilayah Kudus, wilayah Jepara ataupun Demak yang dekat-dekat Kudus ya, itu bisa saya kirimkan atau bisa saya kirim free ongkir untuk minimal pembelian sekitar 10.000 ekor ya. Dan itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Salam petani ikan lele Nusantara, salam jos.